Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Oktober yang kita pakai temanya adalah leadership. Dan di minggu kali ini kita akan masuk ke sesi temu kangen. Dimana sama seperti bulan-bulan sebelumnya, kalau temu kangen kita pasti cari yang jauh-jauh. Udah ke Korea, udah ke Papua Nugini, dan sekarang kita akan masuk ke negara Australia. Wah, harusnya sih kalau udah dengar Australia udah tahu ya siapa ya rakyat Antioquia yang ada di sana ya. Langsung aja kita perkenalkan ya, mereka berdua pastinya tidak asing lagi, ya, yaitu adalah Wahana Siti dan juga Kak Frida Silite. Wahana dan Frida Silite, atau saya pribadi panggil dengan sebutan Kak Wahana dan Kak Frida. Halo Kak Wahana dan Kak Frida, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik ya, luar biasa. Kak Wana dan Kak Frida, terima kasih banyak sudah mau diundang pada malam hari ini. Sungguh it's a privilege buat kita semua yang menonton pada hari ini. Sebelum kita mulai, aku pengen minta tolong Kak Wana dan Kak Frida, mungkin Antiokers yang sudah tahu nih berdua nih ya kan. Secara kan salah satu juga kan anak ini Bapak rohani kita Pak Freddy Patirajawane. Nah, tapi kalau boleh bisa diperkenalkan lagi Kak Wara dan Kak Frida masing-masing nama lengkapnya siapa, terus panggilannya apa, dan mungkin pelayanan yang sekarang di domisilinya sekarang sebagai apa. Monggo Kak, waktu dan tempat saya persilakan. Oh iya, terima kasih. Selamat malam Antiokers, luar biasa ya. Kita berjumpa lagi di sini dan biarlah program ini menjadi berkat bagi Antiokers yang mendengarnya, di mana nama saya Pendeta Wahana Sihite, lengkapnya Wahana Marasakti Sihite. Oh. Jadi sama namanya Sakti dengan hostnya ya, Saudara Sakti. Dan kami di Melbourne dengan istri saya, kami di sini tiba tahun 2005 dan awalnya kami sekolah. Dia yang sekolah. Di perjalanannya Tuhan memanggil kami di tahun 2009 dan itulah yang terjadi, dan kami melayani Tuhan di Melbourne, Australia. Tapi tepatnya itu dulu di Separton, di kota kecil. Jadi desa kecil lah. Desa kecil. 198 km dari kota Melbourne. Nah, kami pindah ke sana dan memulai pelayanan Tuhan di sana, dan luar biasa. Dan juga kami juga membuka juga di Melbourne. Dan hari ini kami sama istri tercinta kami melayani di dua kota, yaitu Melbourne dan Separton. Begitu, puji Tuhan. Nah, ini istri saya nih, boleh memperkenalkan dirinya. Nama saya perkenalkan, mungkin semua udah pada tahu ya. Saya adiknya Ibu Gembala kalian di situ. Nama saya Frida Matilda Patirajawane. Jadi saya anak nomor 2 abis Kak Modi lah ya. Saya nomor 2, nomor 3 nikah, 45 si kembar. Nah, itu tadi sudah disaksikan sama Kak Wahana ya. Memang banyak sekali Tuhan tuh baik dalam kehidupan kami di sini, terutama di sini ya. Kalau mungkin saya suka bilang sama Kak Wahana, saya bilang, wah kalau kita di Indonesia masih berharap sama orang tua, tapi kalau di sini mau berharap sama siapa kalau bukan sama Tuhan ya, ya kan? Di sini kita nggak ada keluarga, paling cuma namanya si kembar, itu juga jauh-jauh rumahnya. Apalagi kita waktu itu yang Kak Wahana tadi cerita kan, kita 2012 kita di Separton, di kota kecil. Jadi sangat jauh sekali dari Melbourne. Jadi kita pelayanan kita ya yang tadi itu hampir 200 kilo lah ya. Pergi 200 kilo, pulang 200 kilo. Kita bawa anak-anak. Kita melayani di Separton sama di Melbourne juga. Kalau di Separton itu kita di rumah, kita sendiri. Pelayanannya. Kalau di Melbourne kita tuh di gereja, kita hire building lah ya kan. Jadi itu setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ya, begitu.
atau jam 7 malam. Makanya saya lihat memang di Facebook kan nama GPD Antioquia juga GPD Antioquia Ministry Melbourne and Spartan ya. Berarti Ya, memang itu dua di bawah itu ya. Mungkin aku pengen tanya terlebih dahulu ke Kak Wahana nih. Kak Wahana boleh tahu nggak sih sebenarnya proses awalnya menjadi membuka pelayanan ya. Berarti kan tadi awalnya di Spartan dan nantinya akan di Melbourne juga. Itu proses awalnya terbentuk pelayanan di Spartan itu boleh diceritakan nggak sih Kak, kronologisnya seperti apa? Iya, jadi kami datang, saya sekolah di sini di Melbourne. Saya tahun 2005 dan selesai sekolah 2007, lalu lanjut terus lagi sekolah, dan di tahun 2009 itu saya terkena serangan jantung. Karena dulu saya, ya begitulah Antiochers ya, anak muda dulu, happy, menikmati semuanya, dan di situ Tuhan beracara dalam hidup saya, dan saya mati, ya bisa dikatakan mati 15 menit lah. Ya 15 menit terkena serangan jantung, dan sampai di ICU itu, ya dokter jumpstart jantung saya, dan saya kembali hidup. Nah, mukjizat Tuhan itu di mana oksigen itu stop selama 15 menit masuk ke otak saya, ke brain saya. Jadi dokter pun mengatakan kalau saya sembuh pun saya tidak akan sesempurna hari ini. Nah, itulah yang menjadi background pelayanan kami. Jadi 2009 dan saya terus membantu sambil sekolah juga lagi, lanjut sekolah. Nah, di dalam proses itu dulu itu ada Bapak Freddy Patirajawati dulu ya, gembala sidang di Antioquia. Sempat dulu mengatakan, Wahana, Frida kamu bantu kalau nanti ada pelayanan di Melbourne. Nah, kami siap sedia membantu, ya, dan dulu ada datang dulu pendeta buta gitu ya, tapi tidak lama, sebulan, lalu berjalan waktu dan pergi lagi gitu ya. Nah, lalu kami ini saya di tahun 2012 visa kami mau habis. Visa kami 2 minggu lagi habis sebagai temporary resident. Dan saya hanya give up, saya hanya berserah kepada Tuhan waktu itu. Tidak ada yang bisa saya andalkan. Saya cerita kepada orang tua saya, kami akan pulang karena memang sepertinya sudah tertutup. Nah, sekali lagi saudara-saudara, Antiochers, itu mukjizat terjadi lagi. Jadi 2 minggu visa kami mau habis, saya memasukkan aplikasi pekerjaan, dan saya mendapatkan sponsorship. Jadi mendapatkan sponsorship yaitu tadi di daerah Separtor. Nah, kami pindah tahun 2012 ke situ, dan di situ oleh karena kemurahan Tuhan kembali lagi ini mukjizat terjadi dalam hidup kami, di mana kami disponsor oleh Mazda McPherson Shepparton untuk menjadi permanent resident. Dan kesaksian kembali di mana imigrasi menanyakan kepada bos saya waktu itu, are you sure to employ this person? Oleh karena saya sudah open heart surgery, ya, sudah operasi bypass. Tetapi bos saya, puji Tuhan, di situ mengatakan iya, yes, we are sure. Nah, disitulah saya mendapatkan permanent resident berjalan 3 bulan. Lalu saya enak bekerja gitu ya, menghasilkan uang seminggu lumayan lah ya. Nah, Tuhan ingatkan saya waktu itu. Ingatkan saya pada waktu kami beribadah di Melbourne. Dan di situ diingatkan Tuhan, hey, you promise to me, kamu janji kepadaku, kalau kamu sudah mengalami mukjizat, kalau kamu sudah mendapatkan residen, kamu melayani Tuhan. Ya, nah disitulah mulai pelayanan kami, ya. Dan saya hanya bilang, ya, let's see God, ya, lihatlah Tuhan, gitu ya, masih anggap remeh. Lalu kami ibadah, waktu itu ibadah di Melbourne di Planet Shakers gereja besar. Nah, di situ ada pendeta dari UK,
dia katakan begini, bahwa di dalam ruangan ini Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa ada satu orang yang akan ditugaskan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Lalu saya anggap enteng. Banyak, many people. Gitu ya. Nggak mungkin saya sendiri. Dan dia akan dipakai Tuhan di mana akan ada kesembuhan. Ya kan? Lalu sudah. Saya nggak anggap serius, anggap biasa. Kami kembali ke Shepparton. Ya, drive kembali. Itu belum jadi hamba Tuhan tuh ya. Itu saya belum jadi hamba Tuhan waktu itu. Nah, tiba-tiba ada teman yang sakit, orang Indonesia. Orang Batak juga. Matanya bengkak segini, matanya bengkak. Lalu kami ditelepon, diminta doa. Ya, kami diminta doa. Ya, saya bilang, Tuhan, kenapa saya? Why me, God? Ya kan? Dan tetapi oleh karena itu tadi, saudara-saudara, jadi oleh karena dia meminta kepada kami datangi, dan saya dengan istri dan ibu gembala bersama teman Indonesia lainnya, kami berdoa, dan itu terjadi kesembuhan. Besoknya matanya yang bengkak segini menjadi hilang dan sembuh. Iya, puji Tuhan di situ. Nah, oleh karena kesembuhan inilah Bapak ini menceritakannya kepada orang lain. Dan disitulah sudah mulai kami berkumpul bersama 5-10 orang. Dan di situ mukjizat demi mukjizat terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi di situ. Nah, saya teringat apa yang dikatakan pastor yang dari UK itu yang waktu kami ibadah. Oh, ini artinya. Lalu saya bilang, artinya disinilah kami mulai pelayanan itu. Nah, kami memulai pelayanan itu, kami kumpulkan, jadi besar, ya, itu mau Natal, ya, ketemu dengan orang Indonesia, orang Jepang, orang Korea, semua segala bangsa. Lalu kami adakan di Natal. Nah, saya kan belum hamba Tuhan, ya. Nah, saya bingung siapa yang khotbah ini. Nah, saya undang satu pendeta dari Melbourne. Kami undang dan dia berkhotbah di situ. Lalu timbullah ibadah di Shepparton itu. Timbul ibadah Shepparton waktu itu. Lalu ya beberapa bulan. Dan kembali Tuhan lagi bicara lagi, hey Wahana, when you wanna serve me, ya kapan kamu mau melayani aku? Nah, saya bicara kepada hamba Tuhan ini, ya Bapak Pendeta ini yang dia base-nya di Melbourne. Saya mau melayani Tuhan dan ternyata ada sedikit terjadi gesekan dan ya sudah. Ya, puji Tuhan, tapi saudara-saudara, ya Antiochers itu jemaat di situ malah mereka meminta kami melayani mereka, ya kan, melayani mereka. Dan saya ingat dulu ibu gembala yang pertama kali khotbah, dia yang khotbah melayani jemaat di sana. Lalu berjalan waktu, saya bingung, Tuhan, bagaimana tandanya saya menjadi hamba Tuhan, gitu ya. Saya nggak ada pengalaman, saya nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba dari keluarga mendukung, ya, dari papa mertua dulu, Bapak Freddy, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan di situ melayani Tuhan itu, saya bilang nanti dulu Pak, ya, saya masih memikirkan duniawi, ya. Nah, tetapi berjalan waktu, kembali lagi ada suara lagi, ada tanda. Ya, kami tetap ibadah di situ. Akhirnya situasi yang membuat saya, Tuhan berbicara melalui situasi, melalui jemaat, gitu. Nah, akhirnya saya di situ saya bukakan hati saya. Dan puji Tuhan, oleh karena GPDI waktu itu kerjasama dengan Foursquare Church Australia, lalu diundanglah, ya, MD dari Sydney, ya, Bapak Max
Meruntu kami undang, dan juga Presiden The Foursquare Church Australia. Dan yang datang hanya Pastor Bruce Benton waktu itu sebagai Presiden Foursquare Church Australia, dia datang, dan juga perwakilan dari GPDI waktu itu ya Bapak Freddy ya, Bapak Dr. Freddy Patirajawane, dan kami ditahbiskan di situ. 2015 itu. 2015 itu awalnya. Iya. Januari Tanggal 9 2015. Kami ditahbiskan dan menjadi hamba Tuhan, pendeta, waktu itu pendeta, ya mungkin pendeta muda ya. Lalu saya diminta, jadi berjalan waktu tahun ke tahun kedua ya, tahun pertama kedua ya. Pada waktu ada MD, musyawarah daerah di Australia, kami diundang untuk ditahbiskan menjadi gembala di Sydney. Kami datang dan kami didoakan oleh MD setempat, yaitu Bapak Max Meruntu. Kami ditahbiskan menjadi hamba Tuhan. Nah, untuk melengkapi itu saya sekolah. Saya ambil sekolah Life Bible College di Foursquare Church Australia, yang sampai hari ini saya tetap masih sekolah dengan mereka. Dan lalu itulah awal pelayanan kami di Separton 2015. Nah, lalu kembali Tuhan berbicara kepada kami melalui kondisi, melalui orang-orang gitu ya, nasihat-nasihat. Pak, kenapa nggak buka di Melbourne? Banyak jemaat yang rindu. Ya gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, Tuhan berbicara banyak hal. Kadangkala melalui situasi, melalui kondisi dan keadaan. Dan kita harus peka di situ. Lalu kami buka di Melbourne itu kan di Melbourne karena ada kembar kan sama suami, istri, dan jiwa ya kan? Dari situ awalnya. Tahun 2015 juga 2015 tapi itu bulan enggak, Januari juga, tapi itu kalau nggak salah tanggal 16 Januari. 16 Januari. Dengan tahun yang sama 2015. Dan kami mulai pelayanan di situ dan bertambah jiwa, dan puji Tuhan sampai sekarang ya kurang lebih nggak banyak, kami cuma 60 orang. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena kalau di Australia itu khususnya di Melbourne ya, gereja itu kalau isinya 10 saja itu udah banyak sekali, udah hebat. Dan begitu banyak di sini gereja itu karena tidak ada jemaat dijual dan lain sebagainya. Begitu. Dijual dan jadi bar kalau di sini. Nah, jadi saya lihat tadi di sini gereja kan depannya ada jam-jamnya kan. Senin ini kita ngapain, Selasa. Nah itu jadi menu jadinya. Saya bilang sama kawana, aduh udah akhir zaman ini. Jadi begitu ceritanya. Iya. Berarti memang waktu ke Australia itu awalnya tujuannya justru untuk belajar ya. Tapi ketika belajar ya, pulang. Tapi tiba-tiba ya itu ya, memang kita nggak tahu ya jalan Tuhan untuk betul itu. Jadi Tuhan berkat ya, dan sampai sekarang masih melayani di Australia. Saya mau tanya dong ke Kak Frida ya. Pastinya sudah melihat juga ya bagaimana dari awal ya mungkin bersama-sama dengan Kak Wahana juga untuk membangun gereja di Separton, khususnya yang awal ya pertama gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak Frida waktu ya pada saat awal-awal itu kendala-kendala apa yang mungkin sempat terasa gitu pada saat awal-awal pembentukan gereja di Separton? Mungkin jemaat ya mungkin ya susah nyarinya dan sebagainya. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak Frida? Kalau nyarinya betul-betul susah banget kalau menurut saya ya, karena saya sendiri. Iya. Makanya Tuhan dari betul-betul dari zero, dari tidak ada apa-apa, sangat susah. Karena saya rasakan sendiri, saya betul-betul rasakan sendiri. Contoh hal kecilnya, kita cari jiwa, saya bilang gimana kita cari jiwa ya? Itu di Separton kita tinggal itu kan desa kecil. Jadi
khususnya kita menjangkau orang-orang Indonesia dulu kan ya. Kita menjangkau orang Indonesia karena kita punya bahasa kan sama salah satunya kan. Jadi gimana ya? Waktu itu udah Natal 2015 berjalan waktu kan bubar karena di era situ hanya untuk pekerja musiman lah istilahnya. Jadi mereka pekerja kayak buruh tani lah kata kasarnya ya, buruh tani gitu. Jadi mereka habis kalau lagi musim summer di situ, musim panas itu mereka kumpul di situ. Tapi kalau musim dingin nanti datang, wah mereka pergi lagi ke tempat state-state yang panas gitu kan. Jadi mereka capek kerja lagi. Jadi saya bilang gimana ya? Saya bilang, aduh Tuhan gimana caranya buat jangkauin jiwa-jiwa ini? Ada jemaat yang tinggal di situ. Karena yang menetap di situ. Mereka tuh nggak ada mobil, ya kan? Jadi kita jemput jemaat lah. Ya kan, dari situ awalnya hal kecil lah ya, small thing kan. Jadi kita jemput Pak Gembala, Pak Gem, kan dia suka dipanggil Pak Gem kan. Pak Gem, jemput dong, jemput. Nah, saya sama si Kawahana jemput. Kita ke rumah satu, kita jemput lagi rumah satu. Jadi kalau satu mobil kita bisa 5-6 orang lah kita jemput. Dari situ awalnya. Dari situ dan berkembang puji Tuhan sampai sekarang. Dan sampai sekarang ya, dan biarlah terus seperti ini ya, dan mungkin harusnya bisa berkembang lagi gitu ya. Tapi kalau di Antioquia ini sistemnya kayak gitu lucu juga kali ya, mungkin Pak Gembala di Antioquia Tebet jemput satu-satu. Ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, semua dijemput satu-satu kayak rame juga. Tapi ya beda. Tapi harusnya ya memang kedepannya semoga bukan dari kitanya ya Kak Wana dan Kak Frida, harus kita harapkan dari jemaatnya juga memang punya willing to datang ya, untuk datang ke sini. Nah, tapi memang udah dari tahun ya dari tasbihan dari 2015 sampai sekarang ini harusnya sudah stabil, dan katanya juga tadi terakhir 60 aja udah cukup banyak gitu ya, 60 juga sudah cukup banyak. Sekarang ini kalau di zaman pandemi gini mungkin bisa dijawab sama Kak Wana juga, apakah dampak juga ke gereja kayak gimana Kak? Oh iya, sangat sekali berdampak bagi kami di sini. Itu jadi kami 7 bulan Australia itu lockdown ya. Ada stage-nya, stage 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi ya kita harus ikuti peraturan pemerintah supaya kami tidak ada ibadah. Nah, lalu saya selalu mengadakan ibadah. Kalau Antiochers bisa lihat itu di Facebook Antioquia Ministry Australia. Nah, saya mengadakan ibadah di situ saya sendiri. Ya, saya sendiri nyanyi untuk Tuhan, membawa jemaat secara online, ibadah online di sana dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi memang tetap ada ibadah online yang kami adakan, walaupun secara virtual. Ya, kami tidak bisa kumpul pemain musiknya karena peraturan pemerintah yang mengatakan tidak boleh sama sekali gitu. Jadi mau tidak mau saya sendiri yang harus membawa pujian, ya, bersaksi melalui WhatsApp dan Facebook, jemaat share, dan juga menyampaikan firman Tuhan. Ya, walaupun terbatas, saya main gitar itu juga terbatas sekali ya, itu ketat. Saya lihat di Facebook itu sendiri ya, buka pujian dari layar kosong itu. Oh itu ya, memang gitu ya, seperti itu. Ya, karena memang kita mengikuti peraturan pemerintah di sini. Tidak boleh ada 2 orang pun tidak boleh. Oh, gitu. Bahkan 2 orang. Jadi, ya? Lebih dari 2. Lebih dari 2 tak boleh. Di dalam satu rumah. Kecuali family sendiri kan. Kalau dia family boleh. Jadi kami tidak bisa seperti kalian, misalnya kalian kan kalau saya lihat itu boleh ada namanya singer, ada pemain musik, boleh kan? Nah, kalau kami di sini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Makanya saya sendiri yang harus melayaninya gitu. Begitu Antiochers. Gitu. Kak Frida aja nggak ikut main drum waktu di ibadahnya itu. Saya dapat info katanya bisa main drum juga. Kalau saya sih sebenarnya mau aja main drum meskipun nggak jago-jago banget, tapi
Kalau di Melbourne ini saya lihat tetangganya kan kiri kanan kita orang sebelah kan, Iya. teman kita. Jadi kalau di sini tuh rada strict dikit. Jadi kalau misalnya ada ribut-ribut dikit, kalau misalnya saya main drum, nah ada apa itu? Ada apa tuh? Tolong lihat. Nah, jadi kita di sini tuh betul-betul jaga peraturan di sini gitu. Jadi itulah kayak gitu. Iya. Jadi memang ya mesti kita wise ya. Wise, bijak-bijaknya lah. Ya, bijak. Bagaimana kita ya bersikap sementara tidak bisa ibadah di gedung, ya di rumah seadanya menyanyi. Yang penting kan Tuhan melihat hati kita, betul? Tuhan melihat hati kita menghadap Dia, mendengar firman Tuhan. Nah, itu saja yang penting. Dan biarlah walaupun ya situasi terbatas dan Kawana mau mau nggak mau memang secara layar harus terlihat sendiri, tapi biarlah banyak jemaat di sana yang tetap ikut ya gitu ya. Karena kan kadang-kadang online kita bisa posisinya sambil makan biskuit, sambil makan apa gitu kan. Itu kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang balik ke jemaat, tapi kita harapkan memang tetap fokus ibadah gitu ya. Dan paling sebelum kita mau masuk ke penutup Kak Wahana dan Kak Frida, mungkin satu pertanyaan lagi yang mungkin masih terbesit di saya. Kalau anak-anak Quinta dan juga Fania untuk sekolah, mereka bagaimana kondisi di sana? Kalau misalnya beberapa kan apalagi di Indonesia sendiri itu udah murni online semuanya, dan itu yang terjadi di Indonesia, betul. Nah kalau di ini Australia gimana? Semua memang betul-betul di sini online. Jadi sama dengan di Indonesia, stay at home gitu ya, via online live streaming. Dan mereka juga begitu. Jadi sekolahnya di online sama persis. Dan ini baru saja Zevanya dia bisa kembali physically kembali ke sekolah itu Satu minggu ini. Tetapi kalau yang university-nya belum mulai. Oh, oke. Masih via online. Gitu. Ya memang semua ini konflik global juga ya Kak ya. Jadi memang Australia juga memang kena dampaknya juga. Tapi biarlah sama seperti podcast kita beberapa bulan yang lalu, kita juga berharap semua berakhir dan kita bisa kembali lagi seperti semula. Khususnya gereja sih ya. Khususnya gereja juga kita doakan supaya kembali lagi. Nah, Kak Wahana dan juga Kak Frida, kita masuk ke penutup. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin saya boleh minta masing-masing atau barengan juga boleh memberikan closing statement Kak. Jadi biasa kita minta ke narasumber untuk mungkin kasih harapan ke depannya seperti apa. Boleh untuk narasumber, boleh untuk jemaat Antioquia yang ada di Tebet, atau mungkin bisa juga harapannya untuk ya sekaligus juga harapannya di jemaat di Australia, di Melbourne dan juga Spartan gitu. Jadi ini sesi memang kita kasih untuk narasumber. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai Gembala Sidang Gereja Antioquia Ministry Australia, kami di sini sangat bersukacita bisa sharing sama Antiochers di sana. Dan kami hanya sebagaimana kita sebagai pekerja daripada Allah sendiri, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita supaya kita melakukan amanah agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Jadi tetaplah kita bersaksi mengenai Yesus dimanapun kita berada, ya, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dimanapun di sekolah, baik dalam kondisi yang seperti ini, saat-saat ini khususnya akhir zaman, kita terus menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan juga selamatnya satu-satunya. No other names. There's only Jesus. Hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Pegang sampai langkah akhir hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Berkati. Terima kasih Kak Wana dan Kak Frida untuk kebersamaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya membawa kita ke dalam doa. Juga mungkin Antiochers akan beristirahat pada malam hari ini. Kita doakan. Izinkan saya untuk mendoakan kita semua. Mari Antiochers kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk percakapan kami hari ini di podcast kami bersama Kak Wana dan Kak Frida. Kami banyak membahas tentang apa pelayanan mereka di sana di Australia Tuhan, dan kami percaya pelayan ini Tuhan boleh Engkau sertai terus ya Bapak pelayanan di Australia ini, supaya mereka boleh banyak membawa jiwa Bapak untuk kembali Tuhan mendekat kepada Engkau. Berdoa untuk Kak Wana dan Kak Frida Tuhan sekeluarga bersama Quinta dan Fania juga Tuhan sebagai anak-anak Bapak, supaya keluarga ini boleh menjadi berkat, terang, dan garam dimanapun mereka berada. Kami percaya semua apa yang mereka merindukan Engkau terus serta membantu Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Antiochus yang mendengarkan saat ini, kami percaya mereka telah melalui hari ini dengan baik dan berikan mereka istirahat yang luar biasa agar mereka boleh bangun kembali besok dengan stamina yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. 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 Kak Fana dan Kak Frida, sampai ketemu lagi di waktu kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you. God bless you. Bye-bye. Ya, Antiochus, terima kasih banyak yang sudah mendengar pada hari ini. Kalau misalnya ada usul narasumber, boleh banget tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari GPD Antioquia YouTube channel. Jangan lupa juga ada kegiatan kita sepanjang minggu ini ya, ada renungan rohani giat ada setiap hari di Instagram GPD Antioquia dan juga Facebook Antioquia. Ada juga doa kami streaming setiap 6:30 malam di GPD Antioquia YouTube channel. Dan ibadah kita minggu ini kita mengikuti pengumuman baru dari Pak Gembala yang ada di grup A, itu silakan datang untuk di minggu ini untuk beribadah. Dan pastinya program kita X setiap hari Selasa pukul 8 malam di YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti aku signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.